Saudara, ada dua kata yang berbeda antara percaya dan mempercayai. Beda bukan? Ya, dalam bahasa Inggris saya kata believe and trust. Saudara, kita tidak cukup hanya percaya Tuhan. Percuma kalau kita hanya percaya Dia, tapi kita tidak mempercayai Dia. Oke. Ayo kita tanya pada diri kita. Antara kita yang sudah tua-tua dan anak-anak, mana yang lebih mudah percaya dan mempercayai? Bukan younger, anak-anak. Ya. Ayo. Mana? Kita yang tua atau anak-anak yang lebih mudah mempercayai? Itu yang luar biasa. Maka itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu gak jadi seperti anak ini, anak kecil ini, Dia berkata, kamu tidak akan mewarisi kerajaan surga. Saudara bayangkan, berarti akan ada banyak orang-orang Kristen, hamba Tuhan, siapapun yang aktif di gereja, yang tidak masuk surga. Bukan karena dia berzina atau membunuh. Kalau itu saya pasti masuk neraka yang itu. Tapi ini tidak berzina, tidak membunuh. Tapi tidak mau jadi seperti anak kecil. Mempercayai. Saudara, kita baca dulu ayatnya. Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat 25. En terwijl hij te Jeruzalem was geweest, hoorden velen in zijn naam. Zij de tegenzagen. Hij deed. Jezus zelf vertrouwde zichzelf. Hij hen allen. En omdat hij voor hem niet nodig was, iemand van de mensen raakte. Cukup sampai 25 ya. Maar ieder mens. Ayat 25 menyatakan Tuhan Yesus sangat tahu isi hati kita. Dia tidak perlu diberitahu orang lain tentang kita. Maka itu kalau berdoa jangan yang aneh-aneh, saudara. Siapa suka doa gini, ngelaporkan Tuhan tentang tetangganya atau saudaranya? Ayo. Tuhan, tetangga itu jahatnya luar biasa, Tuhan. Dia sudah tahu, gak usah dikasih tahu. Tuhan suami ajar betul. Dia tahu. Tuhan istriku tuh ngabisin uang belanja terus hobinya. Misalnya gitu. Saudara, nggak perlu dia diberitahu orang lain. Nah, karena dia tahu isi hati kita, maka itu dia bisa menempatkan dirinya untuk kita. Lihat ayat 24. Jangan itu terjadi pada kita, saudara. Banyak orang, ayat 23 ya, banyak orang yang percaya kepada dia. Betul, ayat 23 kan dikatakan begitu, bukan? Tapi ayat 24 menakutkan sekali. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Bayangkan, untuk apa kita menjadi Kristen?
Untuk apa kita mengaku percaya Tuhan Wat is Yesus het belang dat we dat de Heer Jezus moeten geloven, of willen geloven? kalau dia tidak bisa mempercayakan dirinya kepada kita? Als hij zelf niet vertrouwt in ons. Kemarin malam kami berdoa di satu rumah. Gisteravond hebben we Kesaksiannya luar biasa. de getuigenis is buitengewoon. Orang ini nggak punya kerjaan sudah lama. Bahkan mereka tahun yang lalu rumah mereka disita di inkaso itu. Tiba-tiba aja nggak punya rumah. Verleden jaar, het is het huis helemaal wordt in beslag genomen. Anaknya lagi vakansi ke Indonesia. De kinderen zijn naar Indonesia gegaan. Lalu tetangganya itu cari orang yang tinggal itu. De buren hebben dat eruit. Karena tetangganya lihat, kok rumah ini dimasukin orang banyak. Ada 20 orang lalu kontainer 2. En de buren die zagen gewoon dat er veel mensen in dat huis en veel containers ook buiten staan. Dia tanya kepada orang-orang itu, tapi mereka nggak mau jawab. En hij vroeg aan die Tetangga ini baik, dicari orang itu, saudara. Ada di mana? de buren is goed en zocht naar die persoon. Dalam kesaksian itu tetangga ini kira-kira dia itu paling suka di mana ini orang. En de buren die waar zag hij dan zich bevinden. Dia ingat satu tempat Hij weet precies één plek. dan ternyata betul ada di situ. En dat is waar. Dat thuis. Dia bilang kamu cepat pulang. Gauw naar huis. Gauw naar huis. Nah dia tanya ada apa? Wat is er gebeurd? Ini tetangga nggak bisa ngomong. De buurman die kan gewoon geen antwoord geven. Dan begitu dia tiba di rumah, saudara, Toen hij zo in het huis aankwam. barang-barang sudah sebagian masuk dalam kontainer itu. Deel van zijn bezitting is al in de container. Karena dia sudah sekian bulan nggak bisa bayar uang Want sewa. maandenlang hij kan dat niet betalen. Tapi Tuhan luar biasa memberkati mereka. Want de Heer is net het woord om hun. Ada satu keluarga mereka yang mempercayai mereka. Nah ini yang saya mau beritahu. Dat is Contoh. één familie, één gezin die Belikan rumah mereka 200.000 euro. Saudara. Wah luar biasa itu. hebben het huis gekocht voor die persoon 200.000 euro. Gak pakai hipotek. Zonder hypotheek. Kira-kira apa yang dilihat oleh orang itu sehingga dia bisa mempercayai orang ini? Wat zag hij dan aan die persoon dat ik huis die persoon vertrouwde? Ayo, nah itu dia. Kejujuran. De eerlijkheid. Saudara, kita tidak bisa meminta seseorang mempercayai kita. We kunnen de mensen niet vragen dat die mensen ons moeten vertrouwen. Sudahlah, kamu percaya aku sajalah. Sudahlah. Echt vertrouwen is oké. Bisa tidak seperti itu? Kijk, dat doe ik niet. Orang itu bisa mempercayai kita Mensen kunnen ons vertrouwen apabila orang itu menemukan sesuatu dalam diri kita. wanneer mensen iets vinden. Nah, sesuatu itu apa kita tidak bisa tahu. Iets, wat is dat? Dat weten we niet. Orang itu yang tahu. Maar juist degene die dat weten. Nah, seperti itu Tuhan Yesus kepada kita. En het is juist de Jezus zoals Kita tidak bisa menyuap dia, nyogok, tau kata nyogok ya, nyuap dia. maar niet omkopen. Ya, dengan rajin berdoa. En door het bidden. Winter jam 4 bangun pagi doa In de gitu. winter, in de winter, gaan we Misalnya bidden. gitu. Ya, tahu. Terus apalagi ya? Wah, tiap minggu rajin di gereja. Elke week in de kerk. Orang belum datang, kita sudah datang duluan. Iemand is nog nooit aanwezig en wij zijn al lang. Mulai ngatur kursi, nyapu semuanya misalnya begitu. Iemand is door klaar en dan vegen. Setelah sekian bulan kita ngomong Tuhan. Na maanden gaan we. Tuhan 3 bulan winter ini tonton tiap jam 4 aku bangun doa. Je weet dat ik dan 4 uur in de ochtend ga bidden. Tuhan sudahlah percaya aku lah Tuhan, percayalah aku. Gitu. Heer, geloof in. Bisa begitu Tuhan kita? Kan je dat doen? Saudara, kata terakhir di ayat 23 itu Dus penting. het laatste zin in de 24, maaf, ayat 24. Karena Yesus mengenal mereka semua. omdat hij hen allen kende. Kata mengenal itu ada 2, positif dan negatif. Voor kennen en 2 betekenissen. Misalnya saudara kenal seseorang namanya A gitu misalnya. Bijvoorbeeld, je kent een persoon die A heet. Wah sudahlah dia itu suka utang gak bayar. Als je schulden en betaalt nooit. Waduh penipunya luar Hij biasa. is zeg maar een bedrieger. Apalagi tetanggaan lagi. En dan eerst de buren. Oh tetangganya gak main 40 tahun itu. En dan zit er alleen dat maar 40 jaar later. Suatu hari En op een dag.
Ada orang datang kepada kita